siapapun yang mendengar tayangan video singkat ini tentu adalah orang-orang yang punya kepedulian bagaimana sekarang sekelompok elit coba mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam. Nah, sekarang yang mau kita berikan pemahaman dan pencerahan adalah kaitan antara Pancasila dalam pandangan Islam, terlepas apa pertimbangan dan latar belakang kenapa akhirnya rumusan Pancasila yang dibacakan 18 Agustus itu menjadi ideologi bangsa ya. Saya hanya ingin fokus dengan kaitan pandangan Islam terhadap Pancasila. Kalau kita lihat sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu ada menekankan aspek bahwa Allah itu adalah Esa, tidak berpilah. Ini prinsip tauhid dalam Islam. Ikrar syahadatain la ilaha illallah itu terkejawantahkan dalam ideologi negara di sila pertama itu. Kalau dalam bahasa Qur'annya Qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang Esa. Jadi dari mana alasan sila pertama itu bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam? Connect, relevan. Tuh. Nah, dalam Islam tauhid ini adalah persoalan yang paling prinsip dan mendasar. Kalau orang tauhidnya mantap, amalan yang dituangkan dalam pelajaran fikih juga mantap. Orang yang yakin hatinya kepada Allah, amal ibadahnya bagus. Otomatis juga akhlaknya juga bagus gitu. Yang kedua, misalnya kita lihat kemanusiaan yang adil dan beradab. Masya Allah. Begitu kita tengok surah Az-Zariyat, ya, surah Az-Zariyat ayat yang ke-20 dan 21, itu kata Allah, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta mereka itu ada hak orang lain. Bayangkan, kita yang bekerja banting tulang, peras otak, banting tenaga, ternyata 2,5% dari sebagian harta kita itu bila sudah sampai nasabnya milik orang lain. Kurang kemanusiaan apa ajaran Islam ini kalau diterapkan? Sinkron betul dengan sila kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Jangankan persatuan dalam skop regional di Indonesia ini, bahwa semua manusia itu adalah makhluk yang sama, maksudnya nenek moyangnya sama. Maka kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah katakan di situ apa? Ya ayuhan nas, hei manusia, bukan hei orang Islam, hei orang beriman. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa, kami jadikan kalian laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uba wa qabaila, dan kami jadikan kamu berbeda-beda bangsa dan berbeda-beda suku. Lita'arufu, agar kamu saling kenal, membuka diri, berkomunikasi, berkoordinasi. Dan itu yang membuat kita tahu di mana sisi kelemahan kita, di mana sisi kelebihan orang, sehingga muncul tasamu, saling toleransi dan menghormati. Jadi satu perangkat itu, kebinekaan membuat kita saling membuka diri, perbedaan suku saling membuka kerjasama dan koordinasi, akhirnya kita sama-sama bisa bertoleransi. Itu aja. Suku terbanyak Allah hadirkan di muka bumi itu di negeri kita. Jadi ini sebuah barokah. Di tengah perbedaan aneka ragam suku, ternyata kita diikat bahwa kita ini adalah bersaudara. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Coba kita buka surah Al-Imran 159. Itu jelas. Di situ apa kata Allah di situ? Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dalam urusan-urusan mereka. Urusan umat manusia, masyarakat, bangsa harus dimusyawarahkan. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Maka bila telah mencapai mufakat, hasil mufakat itu laksanakan, hasilnya serahkan pada Allah. Tawakal. Jadi prinsip musyawarah mufakat itu murni pure adalah seruan Quran. Di mana pertentangannya? Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kita buka surah Al-Maidah ayat 6. Esensinya apa?
Jangan karena kebencian kamu pada suatu kaum atau kelompok membuat engkau tidak berlaku adil. Ini ajaran Islam. Jadi sangat konyol dan sangat kontraproduktif ketika ada sekelompok orang yang menuding Islam menolak Pancasila, Islam menolak kebinekaan, Islam menolak NKRI. Artinya seleksi alam membuktikan mereka rupanya yang anti Pancasila, menghujat dan memfitnah tanpa fakta kepada orang-orang yang cinta kepada NKRI, cinta kepada Pancasila, cinta kepada sekelumit yang perlu kita pahami terkait dengan opini yang menyesatkan seakan-akan Islam menolak